Dan ini kita butuhkan sampai akhir tahun karena kita memang sedang melakukan perhitungan ulang, termasuk memperhitungkan berapa penambahan modal yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk masuk menyelesaikan tol tadi. Jadi kita sedang melakukan kajian, baik kajian secara finansial maupun kajian secara operasional, kebutuhannya berapa untuk menyelesaikan. Karena kita tidak ingin tol-tol ini kemudian mangkrak. Ya. Nah ini tapi sudah ada komitmen dan kita akan dorong supaya ini bisa masuk di APBN 2024. Kita sudah bicara dengan Kementerian Keuangan, sudah dibawa ke DPR juga. Nah ini dalam proses. Nah di sisi lain kita juga melihat kemampuan cash flow dari waskita sendiri ke depan. Nah ini butuh waktu dan kita akan merumuskan nanti seperti apa bentuk penundaan restrukturisasi jangka panjangnya ini. Nah ini kemarin kita ada penundaan sampai Juli yang kita harapkan ada penundaan untuk perhitungan-perhitungan ini. Nah kami menghimbau memang sabar dulu para pemegang obligasi supaya ini ada perhitungan yang tepat dulu baru kita nanti bicara mengenai skenario restrukturisasinya ke depan seperti apa. Kami juga memahami banyak vendor yang memang kemudian kondisi tertekan karena tidak terbayar. Ini juga kita sudah pikirkan kira-kira berapa persen yang kita harus lakukan perbaikan di situ. Karena memang kami mengakui bahwa cukup banyak vendor juga sekarang mengalami penundaan membayar juga dari waskita. Jadi kita sedang hitung benar kewajiban perbankan seperti apa, kewajiban obligasi seperti apa, dan kewajiban kepada para vendor. Nah ini kami juga ingin menyampaikan dalam kesempatan ini Mbak, bahwa kita 2021 itu sudah melakukan KMK penjaminan. Sudah ada penjaminan dari pemerintah 5 triliun, kemudian kita masukkan PMN 7,9 triliun di 2022, dan ada obligasi penjaminan sebesar 4,7 triliun. Nanti pemerintah sebenarnya sudah memasukkan dana segar itu hampir 18 triliun sebenarnya ke waskita. Tapi memang ini putarannya nggak cukup untuk membuat waskita ini kemudian meng-create cash flow untuk membayar obligasi dan kreditnya lagi. Jadi memang ini yang kami jadi sangat worry ya sebenarnya cash flow-nya ini ke dalamnya seperti apa. Karena kita sudah masukkan dana sebesar itu tetap tidak bisa memutar ke depan gitu. Nah ini tentunya kami jadi secara tata kelola kita ingin pastikan ini sebenarnya apa yang terjadi dan kenapa dulu pernah melaporkan keuntungan bertahun-tahun tiba-tiba seperti ini kondisinya. Kan kami bertanggung jawab kepada para pemegang obligasi maupun pemegang saham publik. Bahwa ini kan ada sesuatu yang aneh. Kenapa pernah lapor sampai laba 4,2-4,6 triliun, tiba-tiba sekarang kondisinya memburuk, dan bahkan kita kasih masukkan dana baru pun masih tetap nggak bisa berjalan gitu. Nah ini tentunya harus ada satu rekonstruksi ulang dari sisi laporan keuangan maupun tata kelola keuangan tadi itu sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu gitu. Baik, Pak Tiko, efek dari Waskita Karya ini juga akhirnya mengurangi kepercayaan publik terhadap BUMN karya lainnya. Apakah sudah dilakukan tindakan untuk BUMN karya lainnya? Baik, jadi Mbak waktu di Komisi 6 kemarin saya sampaikan memang di awal mengenai persaingan usaha. Nah ini memang paling berat karena kita punya 7 BUMN karya yang memang saat ini semuanya mengerjakan apa saja. Jadi seandainya ada bidding, katakanlah pembangunan bendungan atau ada pembangunan pembangkit listrik. Ini memang hampir semuanya akan melakukan persaingan di situ dan akhirnya menekan margin menjadi tipis sekali. Nah ini menjadi kuncinya. Bagaimana kita melakukan streamlining sehingga tidak lagi 7, mungkin 3, mungkin 4, tapi mereka spesialisasi. Jadi ke depan misalnya ada proyek bendungan tadi, mungkin maksimum 2 atau 3 yang ngebit ke bendungan. Kalau ada proyek misalnya pembangunan landasan bandara, ya 2 atau 3 yang ngebit ke sana. Ada proyek nanti untuk pembangunan pembangkit listrik, ya 2 atau 3 company yang ngebit. Dan kita akan coba memperbaiki juga struktur kontraknya. Sehingga kontraknya tidak terlalu berat sebelah karena saat ini banyak kontrak yang berat sebelah sehingga pada waktu terjadi cost of run itu mereka tidak mampu melakukan penagihan dari cost of run-nya karena kontraknya berat sebelah. Nah ini kita lagi lakukan kajian menyeluruh mengenai bagaimana landscape persaingannya kita tata ulang dan kemudian bagaimana mengatur persaingan dari sisi contracting-nya supaya contracting tidak kemudian lemah dan akhirnya menjadi kerugian karena kita mengalami. Nanti kita bicara juga mengenai Wika bahwa proyek-proyek yang EPC yaitu membangun pabrik, membangun pembangkit listrik, membangun smelting ini banyak yang mengalami kerugian. Proyeknya jadi beroperasi baik, tapi secara finansial mereka mengalami kerugian. Nah ini tadi akarnya adalah dari sisi persaingan dan sisi contracting. Nah ini kita akan tata ulang semua. Kita akan transformasikan, ya insya Allah nanti dengan dukungan Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR kita ingin selesaikan ini di akhir tahun atau selamanya awal tahun depan untuk bisa menata ulang pola persaingan maupun pola contractingnya ini. Yang kedua transformasi internal. Internal ini ada 2 komponen. Tadi dari sisi finansialnya dan operasionalnya adalah perbaikan tata kelola menggunakan ERP. Tapi yang ketiga juga kompetensinya. Bahwa karya ini harus punya kompetensi yang kuat. Wika ini spesialisnya apa? PP spesialisnya apa? Dan mereka harus mampu membangun kompetensi dengan kualitas dan cost efisien. Sehingga pada waktu melakukan pekerjaan tidak ada cost overrun dan bisa menghasilkan margin yang memadai. Jadi memang ini harus kompleks sekali, Mbak. Harus transformasi yang menyeluruh. Insya Allah ke depan kalau kita transformasikan menyeluruh dan semua jajaran mendukung, ini 1-2 tahun ke depan mungkin kita bisa mencapai kondisi yang lebih ideal. Tapi kami memahami ini bukan tantangan yang sederhana, karena kita harus meyakinkan dulu pemegang obligasi maupun kreditur untuk kita dibantu untuk menyesuaikan dulu cash flow-nya.
Baik, kami juga sempat mendengar adanya dugaan fraud atau manipulasi di BUMN karya lainnya. Konfirmasi dari Kementerian BUMN seperti apa? Jadi sekali lagi Mbak, ini sebenarnya kami belum melakukan kajian yang dalam, tapi kami tunjukkan lagi sekarang dari sisi Wika sebagai contoh. Wika juga sama, Wika ini kalau saya mungkin akan tunjukkan dulu dari sisi leverage ya, yang ada leverage. Nah ini, jadi pasca COVID, Mbak ini kalau kita lihat, pas kita itu debt to equity 4,5 kali. Jadi itu kalau secara perusahaan, ya ini dari sisi perbankan sangat tidak sehat ya, bahwa debt to equity sampai dengan 4,5 kali. Yang kedua Wika 1,9 kali. Jadi memang dua-duanya ini over leverage. Kalau kita lihat debt to EBITDA, yaitu hutang dibandingkan dengan kemampuan cash flow EBITDA-nya itu, pas kita itu 30 kali. Ini kalau dari sisi kacamata perbankan sebenarnya sudah technical default definisinya, karena udah nggak mungkin membayar kewajiban jangka pendek mau jangka panjangnya. Oleh karena itu kita langsung masuk kepada standstill, penundaan, dan kemudian minta restrukturisasi. Nah, HK kebetulan tinggi karena HK memang mengerjakan Trans Sumatera, yang memang saat ini sedang dalam proses, tapi kami HK ini kan khusus karena ada Perpres CTTS, Jalan Tol Trans Sumatera, di mana memang ada penjaminan. Jadi HK case khusus. Wika itu pekerjaannya 90% pekerjaan yang non PSN, jadi pekerjaan komersial. Memang ini isunya adalah Wika ini ternyata dengan pekerjaan komersial ini pun leverage mereka tinggi sekali. Di Wika ini tidak ada PSN spesifik kecuali kereta cepat sebenarnya. Nah ini kita sedang teliti kenapa Wika yang sebenarnya pekerjaannya 90% komersial ini kok mencapai leverage seperti ini. Artinya terjadi mismatch antara pendapatan yang masuk dibandingkan dengan beban hutang yang tinggi. Nah kalau masuk ke kinerja keuangannya, di Wika ini memang sempat bertahun-tahun dia melaporkan keuntungan, ya pernah untung 1,1, 1,2, tiba-tiba di tahun 2021-22 menurun dan bahkan sekarang kemungkinan harus lapor rugi. Kami harus mengupdate bahwa di sini kami sedang diskusi dengan komisaris maupun direksi Wika, memang ada perhitungan kerugian yang signifikan di tahun 2023. Artinya apa? Ada kerugian-kerugian di proyek yang memang belum direalisasikan ke dalam laba rugi perusahaan selama bertahun-tahun dengan skala yang cukup besar. Nah ini kembali kalau kita lihat memang ada isu sebenarnya pengakuan pendapatan dan cost-nya ini sesuai apa enggak. Kenapa pernah lapor untung kemudian tiba-tiba sekarang mau lapor rugi signifikan. Sama seperti Mas kita tadi pernah lapor rugi 9 triliun setelah untung 4,6 triliun gitu. Nah itu kalau kita lihat juga menarik di sini adalah pembayaran AR-nya itu terus memanjang. Jadi artinya apa? Banyak piutang-piutang usaha mereka yang tidak terbayarkan karena sampai setahun pun belum bisa dikolek gitu. Nah kan jadi pertanyaan, kalau dia ada piutang usaha mencatatkan pendapatan tapi cash flow-nya nggak ada, ini sebenarnya apakah ini real, apa kemudian ada piutang usaha yang sebenarnya memang seharusnya tidak bisa dikolek dan tidak harus dicatat sebagai pendapatan gitu. Jadi kami sudah meneliti secara detail sebenarnya isunya di mana gitu. Karena kalau lihat laporan keuangannya tentunya banyak publik yang menilai Wika ini sehat di masa lalu. Makanya kalau terbitkan bond pun juga selalu oversubscribe. Nah ini kan jadi pertanyaan juga. Tapi kami masih memegang asas praduga tak bersalah. Kami akan menggunakan bantuan BPKP untuk melihat apakah ini semata-mata perbedaan persepsi mengenai kebijakan akuntansi atau memang ada unsur kesengajaan di dalamnya.